Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu diberikan Yai. Saya ingin bertanya, pada era teknologi dan era milenial saat ini tidak dapat kita pungkiri banyak bermunculan aliran-aliran baru yang notabene aliran itu dapat memecah umat Yai. Sedangkan kita tahu bahwa konsep Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Yang menjadi pertanyaan saya, karena dalam sebuah aliran itu muncul sifat fanatisme Yai. Kadang-kadang aliran ini tidak boleh sampai begini Yai, mohon maaf. Aliran ini tidak boleh menjadi imam di aliran B. Aliran B tidak boleh menjadi imam di aliran A. Atau jamaah A tidak boleh menjadi jamaahnya B. Lah itu yang selalu menjadi dilema pada masyarakat yang awam. Padahal kita paham Islam itu mempunyai konsep rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan aliran, yang penting ketauhidannya satu, yaitu menyembah kepada Allah dan Rasul dan percaya pada Rasulnya. Bagaimana menerapkan konsep Islam rahmatan lil alamin itu pada kehidupan kita sehari-hari Yai? Makasih. Nah, ini pertanyaan pamungkas namanya. Begini ya Bu sekalian, saya melihat dan saya sudah pernah melakukan sholat di seluruh dunia. Saya pernah sholat di London, lalu di Perancis, di Belanda, ya di Italia, di Maroko, Aljazair, Syria, sampai Indonesia, sampai apa yang saya lihat, sholatnya orang Islam seluruh dunia tidak ada yang sama. Sudah. Yang jadi pertanyaan saya, yang benar mana? Nah, pertanyaan yang benar nanya ini pertanyaan kurang ajar. Karena jawabannya harus menyalahkan orang lain. Padahal mereka sama-sama tidak paham. Silakan Anda pahami sesuai dengan kesukaanmu. Silakan Anda pahami sesuka-suka kamu, tapi jangan memaksakan kesalahpahamanmu kepadaku. Enak nggak? Jadi artinya, dari mulai takbir sampai menoleh kanan kiri nggak ada yang sama. Ada yang Allahu Akbar di atas kepala, ada yang Allahu Akbar di atas telinga jempolnya, ada yang Allahu Akbar di bawah telinga, ada yang Allahu Akbar jelek kipak, ini ada nggak? Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada nggak? Setelah itu ada yang sedekap, ada yang selonjor, betul? Yang sedekap ada yang di dada, ada yang di perut, ada sambil megangi bodong, atau bodong yang ada yang santai, ada yang takut, ada copet. Sampai iftitahnya bermacam-macam ramuan iftitah. Sampai Fatihahnya ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, tidak baca Fatihah lagi. Idza qumtum ila salati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Cukup Quran saja, yang paling gampang. Yang Fatihah ada yang ada basmalah, ada yang tidak basmalah. Ada basmalahnya terang, ada basmalahnya pelan-pelan. Subhanallah. Sampai nunjuknya ada yang asyhadu, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang lempeng aja, ada yang digoyang-goyang. Nabi dulu sholatnya seperti apa? Ini artinya kita tidak ada yang tahu. Jangan bilang kamu tahu. Kita semua tidak tahu. Betul nggak? Kalau ada orang yang yakin tahu persis, ada kameranya, tidak mungkin akan berbeda. Itu artinya bahwa
Islam sekarang ini adalah sebagai Islam hasil pemikiran manusia. Makanya berbeda kalau pikiran manusia pasti berbeda. Kalau pikiran manusia agama bukan. Kalau pikirannya Allah, pikiran Rasul itu agama. Ya kan? Tapi kalau pikiran manusia namanya budaya. Jadi tidak ada alasan kita bertengkar berebut budaya. Ini bahwa satu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Rasulullah telah membuktikan kepada kita dengan sengaja Rasulullah tidak melakukan latihan sholat bersama. Rasulullah tidak memberikan penataran sholat. Rasulullah tidak pernah membuat penyeragaman sholat. Pas kibra boleh nggak berbeda? Ada yang ormat gitu. Boleh nggak gitu? Kenapa? Itu harus sama. Tapi dalam sholat tidak harus sama. Rasulullah tidak mengendaki sama. Karena rahmatan lil alamin, maka tidak usah disamakan. Karena kalau harus sama, nanti akan terjadi ada orang di tempat tertentu, waktu tertentu tidak bisa melakukan sholat. Salah paham nggak tuh? Salah paham. Perbedaan ini harusnya kita syukuri, bukan menjadi kita jadi napasnya sesek. Betul nggak? Di mana awalnya perbedaan pendapat? Dari dua sumbernya, subjektivitas dan relativitas. Materi yang kita kajinya relatif, kita yang mengkajinya subjektif. Al-Quran yang baca manusia kan? Subjektif. Bahwa subjektivitas ini tidak bisa dihindari. Yuk saya nanya, Bu. Kalau kita kan Imam Syafi'i ya, kalau air sebaskom terus air wudhu dikobok, boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kenapa? Mustakmal. Kalau Imam Maliki boleh. Kenapa? Kenapa berbeda? Saya jawab, Imam Syafi'i itu hidupnya di pinggir sungai Dajlah di Irak waktu muda. Tuanya di pinggir sungai Nil di Mesir. Jadi matanya sehari-hari melihat air berlimpah ruah, makanya boros, betul nggak? Imam Maliki tinggalnya di tengah padang pasir. Air sebaskom banyak nggak? Banyak. Perbedaan semacam itu. Oke, sekarang di bidang zakat. Zakat ziro'ah. Kalau Imam Syafi'i yang wajib dizakati itu hanya makanan pokok yang bertahan lama. Beras, gandum, jagung, apalagi? Korma. Cabai enggak. Bawang, semangka enggak, udah. Kalau Imam Syafi'i semuanya wajib zakat. Kenapa? Imam Syafi'i tinggalnya di kampung. Abu Hanifah pelaku bisnis orang kota. Orang kaya, orang kota, orang kampung mikirnya sama nggak Bu? Orang kaya sama orang miskin mikirnya beda nggak? Orang tua, orang muda beda nggak mikirnya? Nah, Imam Syafi'i melihat dari sudut pandang strategi pangan. Strategi pangan yang menentukan beras pokok. Orang nggak punya cabai nggak mati, tapi kalau nggak punya beras mati, betul nggak? Maka itu Imam Syafi'i. Abu Hanifah itu seorang pelaku bisnis, saudagar besar dia. Melihatnya dari sudut pandang keadilan sosial. Kenapa orang nanam padi dapat 5 juta bayar zakat, nanam cabai dapat 200 juta nggak zakat, gimana lagi? Betul nggak? Jadi sudut pandang yang berbeda. Mana baratnya Bu? Barat sana. Bu Nining sekarang mau nanya,
Ini kursi di sebelah barat. Menurut ibu sebelah mana? Sebelah timur. Berbeda enggak? Berbeda enggak? Ya enggak. Karena duduk kita berbeda. Betul enggak? Jadi jangan melihat perbedaan menjadi masalah. Itulah nikmatnya. Di sini ada kebun binatang enggak, Bu? Kebun binatang apa namanya? Kebun binatang. Berapa masuk bayarnya? 5.000, 50.000, 40, 15.000. Saya sudah bayar 15.000. Begitu di dalam isinya ketek semua. Tahu ketek? Kunyuk. Apa bahasa sininya? Kera. Ketek. Ya ketek. Kebun binatang apa kebun ketek? Allah bikin warna kulit kita berbeda-beda. Kebun binatang ada kunyuk, ada kirik, ada cemera, ada kadal, ada buaya. Kan rame, enak kan? Allah juga bikin ada yang putih, ada yang hitam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah juga bikin wa min ayat ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum, beda bahasa, beda. Kan enak. Kok kenapa kamu jadi marah berbeda-beda? Berarti ada sesuatu yang kurang dalam pikiranmu. Kalau tidak menerima pluralitas, berarti Anda tidak jejak pikirannya. Setuju? Yuk sekarang kita jangan pernah ingin sama. Mustahil terjadi. Allah tidak mau. Allah menghormati pluralitas. Yang penting bagaimana kita merawat pluralitas sebagai kekayaan bangsa Indonesia ini. Makasih.